Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Fariza. Saya dari Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT diri saya sendiri. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan yang strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat. Biasanya digunakan dalam spekulasi bisnis atau dalam suatu proyek. Cara menghadapi keempat faktor tersebut adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman, terus bagaimana cara mengatasi kelemahan. Setelah lulus, saya ingin bekerja di salah satu perusahaan atau bank, yaitu dimana saya bertugas sebagai staf keuangan atau operator keuangan. Itu tugas saya itu membantu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh koordinator keuangan, yaitu menyusun kerangka laporan keuangan, menyusun laporan, membayar hutang perusahaan, dan lain sebagainya. Dari seluruh bakat yang ada, saya lebih mengarah kepada arranger dan komunikator. Arranger adalah saya ini orangnya suka mengatur orang untuk bekerja sama dengan saya. Gunanya itu agar suatu pekerjaan cepat selesai dilaksanakan. Mengapa saya orangnya demikian? Karena arranger ini orangnya itu suka bekerja sama kepada orang lain, biar kedua belah pihak tuh saling menguntungkan gitu. Terus komunikator. Komunikator ini apabila saya memberikan informasi kepada orang lain secara lisan, orang lain mudah memahami apa yang saya bicarakan. Orang lain tuh mudah memahami apa yang saya sampaikan, dan mereka mengerti apa maksud dari pembicaraan yang saya sampaikan. Analisis SWOT pada diri saya sendiri. Yang pertama itu saya berkomitmen dengan apa yang saya ucapkan. Yang kedua, menjaga amanah. Yang ketiga, suka berdiskusi pada orang lain untuk memecahkan suatu masalah. Terus yang keempat, selalu memperhatikan penampilan agar terlihat menarik. Terus yang terakhir, bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Kelemahan saya yang pertama itu kemampuan bahasa Inggris saya masih lemah. Terus lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kurang memperhatikan hal-hal kecil. Terus yang keempat, yang terakhir, dukungan keuangan kurang baik. Terus yang itu kesempatan saya itu yang pertama, perkembangan teknologi baru. Dengan adanya perkembangan teknologi baru, seseorang dengan mudah untuk mencari pekerjaan itu. Terus yang kedua, dukungan dari keluarga dan teman. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat, tentunya kita akan lebih semangat dalam meniti karir. Yang ketiga, perusahaan banyak yang membutuhkan seorang accounting. Di sini ini akan menjadi peluang besar bagi saya agar bisa mendapat karir atau bekerja di suatu perusahaan sebagai staf keuangan. Ancaman untuk saya yang pertama itu banyaknya lulusan kerja yang lebih berpengalaman, terus banyak lulusan perguruan tinggi ternama. Terus semakin ketatnya persaingan antara lulusan sarjana baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan terakhir, tuntutan untuk segera berpenghasilan dari keluarga. Dari keempat faktor tersebut, saya akan membuat strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi kekuatan. Strategi kekuatan yang pertama, saya harus lebih terus berlatih mengerjakan soal-soal akuntansi, terus mengikuti pelatihan akuntansi di tempat ternama, terus lebih banyak bersosialisasi agar lebih banyak teman untuk sharing.
Nah, dan yang kedua, strategi kelemahan. Di sini saya akan membuat strategi. Yang pertama itu memperbanyak belajar bahasa Inggris mulai saat ini juga. Terus membuat perencanaan untuk masa depan. Yang tiga, memperbanyak puasa sunnah agar lebih mudah mengontrol emosi. Dan yang terakhir, yang keempat, menabung untuk tambahan modal usaha di rumah. Yang ketiga, strategi peluang saya yaitu yang pertama, memperbanyak jaringan atau relasi agar mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Terus mencari kerjaan freelance yaitu sebagai pengalaman untuk bekerja. Memperdalam ilmu dengan cara terus belajar dan belajar. Yang keempat, mempertahankan IPK sebagai syarat lulus tes administrasi. Dan yang keempat, yang terakhir, strategi ancaman saya. Nah, strategi ancaman saya itu saya akan melakukan, pertama itu mengikuti kegiatan BLK, Balai Latihan Kerja. Yang kedua itu disiplin dalam manajemen waktu dengan baik. Dan yang terakhir itu mulai rapi dalam segala hal. Bertahan atau berubah. Nah, dari hasil tes yang saya dapat, sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya kurang cocok berkarir di bidang keuangan atau staf keuangan. Banyak ketidaksesuaian yang saya dapatkan dari hasil tes yang dikeluarkan dari hasil tes, mulai dari sifat, kebiasaan, minat bakat, dan lain sebagainya. Namun, karena saya sudah memilih jurusan ini, saya akan mempertimbangkan beberapa persoalan. Persoalan pertama, memikirkan tuntutan jurusan atau karir saat ini. Mencoba meninjau karir selama ini, apakah sudah sesuai harapan atau jauh di bawah harapan, apakah sudah bahagia atau malah sebaliknya itu. Saya akan tetap belajar pada situasi saat ini. Meski bidang tidak sesuai dengan harapan saya bisa mempertimbangkan untuk tetap bertahan. Persoalan kedua, saya akan mengikuti kursus ini. Saya akan mengikuti beberapa kursus yang menawarkan keterampilan di bidang yang saya minati, yaitu mengikuti seminar ataupun mengikuti workshop dan lain sebagainya. Dan persoalan terakhir yaitu jangan terlalu buru-buru. Nah, disinilah yang sangat penting. Tidak boleh sampai saya mengambil salah keputusan, karena keputusan ini menjadi penentu saya ke depannya gitu, menentu bagaimana masa depan saya gitu. Seperti kata orang, kalau jodoh tidak akan kemana. Jadi kesimpulannya, saya akan tetap bertahan di jurusan ini dan saya akan terus berusaha mencoba agar belajar, dan ketika lulus nanti saya bisa ditempatkan dan saya bisa bekerja di tempat yang saya harapkan. Menemukan diri bukan berarti menemukan potensi kekuatan saja, akan tetapi menemukan keterbatasan pada diri kita sendiri. Fokus pada kekuatan dan siasati keterbatasan. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.